Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Ibatullah dari KM 101 yang akan menjelaskan terkait proyek UTS pada mata kuliah pengantar Corporate Communication. Yang pertama, terkait pengertian Corporate Communication, menurut saya dapat dipahami sebagai bagaimana perusahaan mengelola segala bentuk komunikasinya, baik ke internal perusahaan maupun ke eksternal perusahaan, agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik, dengan konsisten, dan mendukung tujuan organisasi. Corporate communication dalam hal ini bisa memiliki beberapa perspektif. Seperti dari perspektif manajemen, corporate communication dapat digunakan sebagai alat atau tools untuk berkoordinasi, bisa antar bagian, mungkin antara atasan dan bawahan dan lain-lain, maupun perspektif publik karena perusahaan pasti memerlukan relasi atau kerjasama dengan publik, dengan masyarakat, stakeholder, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari perspektif strategi, karena hari ini corporate communication dianggap sangat penting untuk menjaga konsistensi perusahaan, untuk menjaga citra maupun pesan yang disampaikan perusahaan agar sampai kepada para pelanggannya. Secara fungsi, corporate communication berfungsi sebagai penghubung. Di sini bisa penghubung antar divisi, penghubung antara pimpinan perusahaan dengan level di bawahnya maupun sebaliknya, dan lain-lain. Selain itu sebagai penyampai pesan, pesan yang disampaikan dari pimpinan perusahaan kepada bawahannya maupun atau pesan dari perusahaan kepada khalayak umum, ke masyarakat, kepada para customernya dan lain-lain, serta berfungsi sebagai menjaga hubungan. Di sini secara umum bisa menjaga hubungan baik dengan pemerintah, menjaga hubungan baik dengan investor dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait gaya komunikasi. Secara pengertian, gaya komunikasi adalah cara seseorang dalam menyampaikan pesan, cara seseorang dalam mengambil keputusan, dan cara seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Di sini ada 4 contoh gaya komunikasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait gaya komunikasi partisipatif. Itu adalah gaya komunikasi yang lebih mengajak seluruh peserta atau mungkin rekannya untuk bersama-sama berdiskusi, membicarakan isu yang akan diangkat dan bagaimana keputusan akan dibuat. Gaya ini cenderung membuat divisi tersebut atau tim tersebut menjadi lebih kompak karena semuanya dibahas bersama-sama di situ, dan hasil yang dibuat adalah hasil dari pemikiran bersama, tidak hasil dari top down. Yang kedua, ada gaya komunikasi asertif. Artinya adalah gaya komunikasi yang langsung secara jelas, secara bisa dibilang perintah dari atas kepada bawahan, yang menyampaikan dengan cara yang jelas, sederhana, dan dapat dipahami oleh bawahannya. Dalam gaya komunikasi asertif ini biasanya untuk menghindari miskomunikasi atau kesalahpahaman. Jadi komunikasi disampaikan secara langsung dengan sejelas mungkin, sesederhana mungkin dari atas ke bawah. Biasanya terjadi di instansi atau perusahaan yang memiliki struktur yang cukup
kental. Yang kedua, terkait gaya komunikasi empatik, ini cenderung dilakukan oleh seseorang yang menghargai perasaan orang lain, menghargai perasaan rekan kerjanya, ingin mengetahui apa latar belakang mungkin seseorang mengambil suatu keputusan atau punya suatu pemikiran. Agak mirip dengan partisipatif, hanya untuk yang empatif adalah lebih mengarah ke personal dari masing-masing orang. Yang selanjutnya adalah gaya komunikasi transformasi. Adalah tipe gaya komunikasi pimpinan yang terus-menerus mengajak para bawahannya, para divisi dan timnya untuk senantiasa bergerak maju menjadi lebih baik. Pesan-pesannya biasanya pesan-pesan membangun, ada kritik dan saran di situ agar kinerja timnya terus menjadi lebih baik. Selanjutnya terkait membangun relasi komunikasi. Seberapa urgent suatu perusahaan membangun relasi komunikasi? Secara urgensi dapat dilihat dari customer dan government. Secara customer, tentunya membangun relasi menjadi sangat penting karena suatu perusahaan tidak mungkin lepas dari stakeholdernya, dari para pelanggannya, dari penikmatnya dan lain-lain. Dan dengan membangun relasi komunikasi yang baik, suatu perusahaan itu dapat lebih stabil, dapat lebih bertahan dan adaptif menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, terkait government. Apabila suatu perusahaan berhasil membangun relasi komunikasi yang bagus dengan government, dengan pemerintah, maka ia akan lebih mudah untuk memberikan masukan atau berdiskusi dengan regulator dalam hal ini untuk menyelesaikan isu-isu yang menjadi tantangan perusahaan tersebut. Dengan relasi yang bagus, tentunya isu-isu yang dialami perusahaan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diperbaiki oleh government atau regulatornya. Selanjutnya, terkait tahapan bagaimana cara membangun relasi komunikasi yang baik, tentunya yang pertama adalah siapa, atau identifikasi dulu dengan siapa kita akan membangun relasi komunikasi. Ataukah dengan stakeholder kah, dengan pemerintah kah, investor dan lain-lain. Setelah kita mengetahui siapa yang akan kita tuju, selanjutnya adalah kebutuhan. Mengidentifikasi apa sebenarnya yang kita perlukan, apa yang sebenarnya diperlukan oleh lawan kita, maksudnya dengan siapa kita akan membangun relasi komunikasi tadi, apa yang mereka butuhkan dan apa yang kita butuhkan. Nah, dari situ kita baru akan mencoba komunikasi awal, membicarakan kebutuhan masing-masing, apa yang bisa dilakukan masing-masing, apa yang kontribusi, apa yang bisa dilakukan masing-masing pihak dalam membangun relasi dan komunikasi yang baik. Selanjutnya, menjaga hubungan. Tentu setelah komunikasi dan hubungan baik itu terjalin, harus ada semacam peran atau usaha untuk menjaga hubungannya agar tetap berlanjut. Bisa mungkin ada diskusi rutin atau mungkin secara formal atau informal dan lain sebagainya, dan tentunya melakukan evaluasi dan perbaikan agar hubungan baik yang sudah terjalin dapat semakin baik ke depannya dan dapat terus bertahan dan berfungsi dengan baik, membawa manfaat yang baik untuk perusahaan. Selanjutnya,
terkait perbedaan identitas, citra, dan reputasi perusahaan. Identitas menurut saya dapat diartikan sebagai apa yang perusahaan tunjukkan secara sadar, misalnya seperti logo, warna, nilai inti, dan gaya komunikasi perusahaan. Dalam hal ini, identitas perusahaan itu akan dikenali ke segala aspek stakeholdernya, bisa dari pelanggannya, investornya, perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait citra, itu adalah kesan yang muncul di benak publik ketika mereka melihat suatu perusahaan. Jadi citra lebih melihat dari POV orang yang melihat perusahaan, dari POV luarnya. Bagaimana kesan yang muncul di benak orang lain, di benak publik setelah mendengar nama perusahaan tersebut. Selanjutnya terkait reputasi adalah penilaian jangka panjang yang terbentuk dari perilaku perusahaan secara konsisten. Bila citra tadi itu kesan yang muncul di benak seseorang, reputasi lebih panjang lagi adalah penilaian jangka panjang karena perusahaan tersebut telah konsisten dalam menyampaikan gaya komunikasi maupun tujuan perusahaannya. Jadi kalau saya bisa kasih contoh, mungkin seperti perusahaan Google yang sudah berdiri dari sekian lama dan mempunyai reputasi yang sangat bagus, baik dari sisi para pekerjanya, mungkin dari segi TKP maupun dari segi government-nya yang dapat bisa dipercaya, dari sisi auditor dan lain sebagainya. Jadi bila saya rangkumkan perbedaannya, kalau identitas itu apa yang ditunjukkan oleh perusahaan, sedangkan citra itu kesan yang muncul dari publik atau orang yang di luar perusahaannya. Sedangkan reputasi adalah penilaian jangka panjang dari publik atau orang yang mengenal perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut sudah berperilaku tertentu atau menggunakan gaya komunikasi tertentu secara konsisten. Selanjutnya terkait penyelesaian konflik. Dalam hal ini biasanya penyelesaian konflik yang terjadi di pemerintah ataupun terjadi di perusahaan agak sedikit berbeda, namun secara garis besar dapat dirumuskan menjadi 6 poin berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik? Yang harus dilakukan pertama adalah menemukan masalahnya apa dulu. Setelah kita menemukan apa masalahnya, selanjutnya mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak, karena bila informasi hanya didapat dari salah satu pihak, itu akan menjadi sangat subjektif dan tentunya itu bisa membahayakan perusahaan atau instansi tersebut. Jadi informasi harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya dari kedua belah pihak yang berkonflik. Yang ketiga, selanjutnya menganalisis sumber masalah. Apa sebabnya kenapa masalah itu bisa terjadi? Apa yang menjadi latar belakang konflik tersebut terjadi? Apakah itu konflik individu ataukah gara-gara miskomunikasi dan lain sebagainya. Selanjutnya berdiskusi atau negosiasi untuk mencari solusi. Setelah kita menganalisis sumber masalahnya, kita tahu bagaimana latar belakangnya, apa alasannya, kita temukan dua kelompok atau beberapa kelompok mungkin atau divisi yang berkonflik, kita temukan, kita diskusi
menegosiasikan untuk mencari solusi bersama bagaimana konflik tersebut dapat selesai dengan baik, semaksimal mungkin win-win solution, agar integrasi perusahaan atau instansi tersebut tetap terjaga. Selanjutnya, apabila sudah berhasil menemukan solusi yang ingin dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menetapkan langkah penyelesaian. Kita melakukan strategi bagaimana solusi tadi dapat menyelesaikan konflik yang ada, dan setelahnya kita akan mengawasi atau mengevaluasi pelaksanaan dari solusi tersebut, apakah itu sudah cukup untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, ataukah perlu solusi lain untuk menyelesaikan konflik, ataukah perlu berubah solusinya dan lain sebagainya sampai konflik yang terjadi benar-benar selesai dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.